Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah majelis kopi hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan pasal selanjutnya dari kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Setelah kemarin tuntas membahas adab-adab di dalam masjid, sampai dibahas tuntas terkait sholat subuh dan juga apa saja yang hendak dilakukan setelah sholat subuh. Terkait zikirnya pun Imam Ghazali memberikan zikir-zikir pilihan kepada kita yang untuk dibaca, yang mana dari zikir-zikir tersebut tentunya memiliki keutamaan yang besar dan juga manfaat untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Adabu yaitu adab-adab, tata krama, cara-cara, apa saja yang menjadi adab dan juga tata keramanya, ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali, dari mulai terbitnya, setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya, yaitu pada waktu siang hari sampai masuk waktu zuhur. Apa aja yang mesti dilakuin, yang merupakan anjurannya, yang kudu kita perbuat dari mulai terbitnya matahari sampai waktu zuhur. Fa idza tala'ati syamsu, maka apabila telah terbit matahari, wartafa'at, dan telah meninggi, qadra rumhin, sekedar satu tombak. Matahari terbit kemudian meninggi seukuran satu tombak. Satu tombak itu berapa ukurannya? Menurut ulama dikatakan bahwa satu tombak itu ukurannya 2,5 meter atau 7 hasta. Diukur dari kaki langit. Cuma kan kita repot mengukurnya tuh, 2,5 meter dari kaki langit. Kemudian bahkan Imam Malik itu menyebutkan bahwa satu tombak itu seukuran 12 jengkal. Jengkalin kita. Ya ini kan pendapat ya. Kalau di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dikatakan bahwa yang namanya ukuran satu tombak itu qadru rumhin ay ma yusawi 16 daqiqah. Seukuran samanya satu tombak itu ukurannya sama dengan ukuran 16 menit. Ya, ukurannya 16 menit. Berarti dari mulai terbit matahari dan meninggi satu tombak ukurannya, umpamanya gini, matahari terbit jam 6, berarti 16 menit ke depan
jam 6 lewat 16. Tuh ya. Paham nggak? Terbitnya matahari jam 6, meninggi 1 tombak jam 6 lewat 16. Paham? Iya. Yeah. Atau ada yang mengatakan ukurannya 18 menit. Gimana ngitungnya? Karena ahli astronomi, ya, orang yang paham ilmu falak begini, mengatakan bahwa 1 tombak itu sama halnya dengan 4 derajat. 4 menit. 1 tombak itu sama dengan 4 derajat setengah. 1 tombak itu 4 derajat setengah. Dan 1 derajatnya ukurannya 4 menit. Ya. 1 tombak ukurannya sama dengan 4 derajat setengah. Ya. 4 derajat setengah. 1 derajatnya sama dengan 4 menit. 4 kali 4 setengah dah. Berapa tuh? 18 menit. Bahkan ada juga yang mengatakan 1 tombak itu ukurannya sepertiga jam. Sepertiga jam berapa menit? 1 jam sepertiganya berapa? 20 menit. Berarti ukuran 1 tombak itu antara 16 sampai 20 menit. Matahari terbit jam 6, berarti jam 6 lewat 20. Jam 6 lewat 16, jam 6 lewat 18. Seukuran segitu. Itu namanya 1 tombak. Sampai sini paham nih? Ya. Fasolli rak'ataini, maka sholatlah kamu 2 rakaat. Baik sholat 2 rakaat itu niatnya sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari dan meninggi seukuran 1 tombak. Itu sholat isyraq. Sholat yang dilakukan setelah terbitnya matahari dan meninggi seukuran 1 tombak. Itu sholat isyraq. Banyak keutamanya sholat isyraq. Sampai di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Siapa orang yang sembahyang, man sholal ghadata, siapa orang yang sholat subuh fi jama'atin, berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk anteng zikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka baginya mendapat ganjaran pahala haji dan umroh. Jadi mulai dari subuh dia udah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, sampai dia duduk anteng zikir ngaji di masjid, pulang-pulang matahari udah terbit, sebulan pulang dia ngelakuin sholat 2 rakaat, maka sama halnya dia mendapatkan ganjaran haji dan umrah. Cuma kudu ingat ganjarannya, pahalanya. Jangan kalau ditanya, mana bang? Mau haji gua. Lah haji, begini dia, haji ke masjid. Ganjarannya, pahalanya dapat haji dan umroh. Bukan mau haji ke masjid, nggak ada. Haji pondok gede aja salah. Ini mah kan manasik itu mah. Betul apa kagak? Ya, ingat pahalanya sama dengan pahala haji. Bukan mau berangkat haji ke masjid. Kudu diingat tuh. Ya, jangan kalau lagi ada masalah dong duduk anteng di masjid. Anteng banget di masjid kagak pulang-pulang.
Tuh, praktekin ntar dari mulai subuh. Jadi subuh misalkan jam 4, jam setengah 4 dia udah di masjid. Tahu pulang-pulang dia setengah 7. Wah. Itu tuh yang dapat ganjaran haji dan umrah. Paham tuh? Nah, itu dia. Sholli rakaatain. Salat 2 rakaat, baik niatnya itu salat isyraq atau niatnya salat duha. Atau niatnya salat duha, boleh. Wa dzalika inda zawali waqtil karahati. Dan yang demikian tersebut inda zawali waqtil karahati, ketika hilang atau habisnya waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu yang mana? Waktu yang dilarang li sholati, untuk sholat. Fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi, karena sesungguhnya sholat pada waktu tersebut makruhatun, dilarang, min ba'di faridati subhi, dari setelah fardunya subuh. Jadi termasuk waktu yang dilarang untuk sholat adalah setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh kagak boleh sholat, haram tuh. Kecuali, ingat deh, kecuali sholat allati laisa laha sababun mutaqaddim au muqarin. Sebab-sebab sholat yang memiliki sebab mutaqaddim. Mutaqaddim itu sebab-sebab yang mendahului atau sebab-sebab yang ngebarengin. Apa contohnya? Sholat sunnah qobliyah, itu masuknya sababun mutaqaddim. Masuk dulu waktu sholat subuh, baru ada sunnah qobliyah subuh, kan gitu. Sholat jenazah, kalau sholat jenazah kita sholat dulu apa ada orang mati dulu? Ada orang meninggal dulu baru sholat, gitu kan? Nggak ada orang sholat jenazah dulu baru ada yang meninggal, nggak ada. Itu namanya sababun mutaqaddim, sebab yang mendahului sebabnya. Sebabnya itu udah ada duluan. Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat kita, nah itu sebab yang mendahului. Kalau yang ngebarengin apa? Sholat gerhana, kan kita sholat gerhana tuh, gerhananya masih ada. Iya, itu namanya sababun muqarib, yang sebabnya mendahului. Selain itu dilarang untuk sholat di waktu yang tadi disebutin, yaitu setelah sholat subuh. Jadi kalau umpamanya begini, kita datang ke masjid udah qomat, kita langsung ngikut jamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita bangun diri ngerjain sholat sunnah qobliyah subuh, boleh nggak? Boleh nggak? Kan tadi belum ngerjain tuh. Boleh nggak? Lah boleh. Boleh, namanya begitu. Ngapa kagak boleh? Ya, nggak apa-apa itu. Boleh. Karena tadi sebabnya mendahului. Kalau sebabnya mutaakhir kagak boleh. Contoh yang sebab mutaakhir tuh yang gimana? Sholat sunnah umroh, itu kagak boleh tuh. Jangan nih, hati-hati. Makanya kalau misalkan kita ngambil mikot bada asar, kan habis asar kagak boleh sholat tuh. Setelah sholat asar nggak ada sholat lagi. Kita ngambil mikot, kita pakai ihram, kita sholat tuh, nggak boleh. Kenapa? Kan sholat dulu baru umroh. Apa umroh dulu baru sholat? Sholat dulu baru umroh, maka nggak boleh tuh. Itu sebab-sebab yang mutaakhir. Kalau sebab-sebabnya mutaqaddim boleh, nggak ada masalah, ya. Nah ini inda zawali waqtil karahah, ketika hilangnya atau habisnya waktu yang dimakruhkan tadi. Waktu yang dimakruhkan kapan? Tadi mulai dari setelah sholat subuh sampai meningginya matahari seukuran satu tombak. Karena itu dimakruhkan, dilarang, makruhatun min ba'di faridati subhi.
ilartifai, sampai meninggi. Tuh, mulai dari setelah sholat subuh sampai meningginya matahari itu waktu yang dilarang buat sholat. Sholat yang bukan sholat yang sebabnya mendahului. Misalkan sholat apa emang dia mau ngelakuin sholat. Kalau sholat qadha nggak apa-apa, bebas. Waktunya bebas kalau sholat qadha. Faidah adhan naharu, maka ketika siang telah masuk duha, wa madha minhu qaribun min rub'ihi, dan telah berlalu minhu dari itu siang, qaribun mendekati min rub'ihi dari seperempat siang. Fasolli sholatad duha, maka sholatlah kamu sholatad duha, akan sholat duha. Seperempat siang. Seperempat siang jam berapa? Dari awal subuh. Seperempat siang jam berapa? Jam 9. Seperempat siang itu jam 9. Fasolli sholatad duha, maka sholatlah kamu akan sholat duha. Arba'an, 4 rakaat, au sittan 6 rakaat, atau thamanian 8 rakaat. Arba'an 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, au thamanian atau 8 rakaat, masna 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqad nukilat, dan yakin telah dinukil hadhil a'dadu, ini bilangan atau ini jumlah rakaat kulluha seluruhnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, dan adapun salat, khairun kulluha, lebih baik, kulluha seluruhnya. Faman syaa falyastakthir, siapa orang yang dia berkehendak maka perbanyaklah salat itu. Wa man syaa, dan siapa yang berkehendak, falyastaklil, maka sedikitkanlah. Falaisa ba'da tulu' wa zawal, maka tiada di antara setelah terbit matahari sampai siang, wa zawal sampai tergelincirnya matahari, ratibatun, salat rawatib, ila hadhihi sholawat, kecuali salat ini, yaitu salat isyraq dan salat duha. Enggak ada salat yang lain kecuali salat isyraq dan sholat duha. Maka lakuin tuh. Apa bedanya Ustaz sholat isyraq sama sholat duha? Apa perbedaan sholat isyraq sama sholat duha? Waktunya sama, itu juga. Sama, dari mulai meningginya matahari 1 tombak sampai zawal. Sama waktunya. Apa perbedaan sholat isyraq dengan sholat duha? Menurut ulama fikih nggak ada bedanya, sama itu juga. Dia bikin isyraq 2 rakaat, jam 9 dia sholat lagi 4 rakaat. Ya udah, pagi itu dia bikin 6 rakaat. Sama. Tapi menurut ahli tasawuf, orang-orang sufi, ada bedanya. Dia bikin perbedaan di situ. Ya, karena melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi itu dalam riwayat Sayyidina Ali, kalau sholat di pagi hari, ketika terbit matahari sampai meninggi 1 tombak, Nabi SAW sholat 2 rakaat. Masuk ke 1/4 siang, jam 9 kalau kata kita, Nabi bikin sholat 4 rakaat. Jadi Nabi berapa rakaat? 2 sama 4 6 rakaat. Nabi bikin 6 rakaat. Tapi dalam riwayat Ummu Hani dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat duhanya itu 8 rakaat. Di setiap 2 rakaat Nabi salam. 8 rakaat. 2 ya, bikin 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, kata Imam As-Suyuti, afdolnya ketika kita sembahyang duha
Rakaat pertama baca suratnya wasyamsi waduhaha sampai kelar. Rakaat kedua yang dibaca surat wadduha wal laili idza saja sampai selesai. Itu menurut Imam As-Suyuti afdolnya. Tapi menurut Imam Ar-Ramli, rakaat pertama sholat duha bacanya surat Al-Kafirun setelah Fatihah. Rakaat kedua bacanya kulhu surat Al-Ikhlas. Amalin dua-duanya. Jadi kita bikin sholat duha 4 rakaat. Sholat duha yang pertama bacanya kita wasyamsi sama wadduha. Sholat duha yang kedua kita bacanya Al-Kafirun sama kulhu. Jadi berapa rakaat kita bikin sholat duha? 4 rakaat. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, irka'li, rukuklah engkau kepadaku. Artinya melakukan sholat min awwalin nahar, dari awalnya siang, arba'a rakaat, sebanyak 4 rakaat, akfika akhirah, maka kata Allah, aku akan mencukupkan engkau sampai sore hari. Tuh, bikin 4 rakaat di pagi-pagi, di awal siang, Allah bakal cukupin kita punya rezeki sampai sore. Cuma kan kita tipikalnya pengennya panen tapi kagak mau nanem. Pengennya panen tapi nggak mau nanem. Pengennya dicukupin tapi kagak mau bikin. Ya gak? Kita bikin 4 rakaat tiap pagi. Kalau kagak sempet, kerjasama sama bini, kerjasama sama istri. Neng, abang mau kerja, ntar kamu bikin sholat duha 4 rakaat. Abang kan kerja di jalan, kagak bisa dah. Neng bikin, kan kita mau kaya bareng ya. Bikin, amalin sholat duha, kerjasama sama istri. Jangan cuma laki doang kita, istri juga ayo ikut campur dalam urusan ini. Kita mau kaya bareng, buat punya duit, kan dicukupin sama Allah, akfika. Kebutuhan kita dicukupin. Duit banyak ntar tuh, udah sembahyang duha mulu tuh. Satu keluarga, laki bini akur, sholat duha aja. Wiridnya sholat duha, wiridnya apa? Sholat duha aja. Bininya dikerjain, sholat duha. Ya, iya bininya dia ngerjain sholat duha. Lah bukan bininya disuruh-suruh doang, bininya ngerjain. Kan kita kerjasama, abang yang nyari duit, bininya yang dia mohon kepada Allah. Ya. Gimana ada bini begini? Dia doanya, ya Allah, jangan bikin kaya lagi saya, katanya. Takut kawin lagi katanya. Kalau banyak duit. Ini dia yang penyakit nih. Lah kita kan mau ayo kita bahagia bareng-bareng kan gitu. Ya. Bikin sholat duha minimal berapa tadi? 4. Ngikutin Nabi bikin 8. Kalau mau banyak bikin 12. Bikin lagi yang banyak terserah. Kagak ada batasannya. Mau dicicil boleh, jam 6:30 bikin. Ntar nebak di mana lagi jam 9 bikin. Ntar nebak lagi jam 10 bikin. Bikin aja. 2. Ya. Kalau emang paginya tidur, sebelum tidur bikin. Bangun tidur bikin jam 10. Bikin. Kalau emang kagak punya kerjaan, kerjaannya tidur aja. Jadi bikin duha, tetap bikin. Insya Allah. Nabi pernah ditanya sama sahabat Abizar terkait keutamaan per rakaat jumlah sholat duha ini. Kata Nabi, kalau ngerjain 2 rakaat sholat duha, maka tidak dicatat sebagai hamba yang lupa kepada Allah. Kalau bikin 2 rakaat, tidak dicatat sebagai hamba yang lupa kepada Allah. Kalau bikin 4 rakaat sholat duha, maka
dicatat sebagai hamba yang patuh kepada Allah. Kalau bikin 4 rakaat. Kalau bikin 6 rakaat dicatat sebagai hamba yang tunduk melakukan, yang tekun melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Bikin 6 rakaat sholat duha, ganjarannya, keutamanya dicatat sebagai hamba yang tekun melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin 8 rakaat sholat duha, maka dia akan memperoleh kesuksesan yang besar, bahagia dunia akhirat. Kalau bikin 10 rakaat, maka dia akan terlindung dari segala macam bentuk kesalahan, dijaga sama Allah. Kalau bikin 12 rakaat, maka akan dibuatkan baginya istana yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, man sholat duha, kata Nabi Muhammad SAW, man sholat duha thintai asyrata raka'ah banallahu lahu qasran min dhahab fil jannah. Maka Allah akan dirikan baginya satu istana yang megah terbuat dari emas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi dia yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Itu keutamaan sholat duha. Ya, jangan sampai seumur hidup kita kagak bikin sholat duha. Sehari-hari kita bikin sholat duha, karena yang kita butuhkan adalah Allah. Maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dari mulai pagi sampai sore Allah cukupi. Satu hari itu cuma kebutuhan kita dicukupin sama Allah. Itu baru bikin 4 rakaat. Bagaimana bikin 12? Allah ciptakan, Allah bangunkan satu bangunan, yaitu istana yang megah terbuat dari emas fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fama fadula minha min awqatika wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.